Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di channel YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana kabarnya? Ini akhir pekan ya, karena besok kita sudah mulai beraktivitas kembali setelah libur panjang kemarin ya, hampir 4 hari ya libur panjangnya ya. Tapi esok hari sudah mulai beraktivitas lagi. Saya doakan semoga teman-teman semuanya lancar semua rezekinya, apapun yang dilakukan segera terselesaikan dan yang dicita-citakan juga segera tercapai. Oke, hari ini yang mau kita bahas adalah tentang 7 risiko gagal bayar di Aku Laku. Ini sudah saya rangkum menjadi satu, dan nomor 6 ini paling sulit dan paling sering terjadi. Hampir semua yang terjebak di Aku Laku, bahkan di pinjol legal, pasti mengalami hal ini. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan membahas ini, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Karena satu supportan dari Anda, dukungan dari Anda itu sangat berharga banget untuk perkembangan channel ini. Dan pastinya video ini akan direkomendasikan ke beberapa teman-teman yang lainnya di luar sana yang mengalami gagal bayar dan telat bayar juga di pinjaman online. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. 7 resiko berat gagal bayar di Aku Laku. Siapa yang tidak mengetahui ya dengan pinjol yang satu ini? Selain dia mempunyai izin multi finance, mereka juga mempunyai izin P2P lending. Mungkin saat ini mereka sudah mengembangkan sayap mereka hampir di semua kota provinsi yang ada di Indonesia. Ya, mungkin Anda kalau pergi ke konter handphone atau ke tempat penjualan elektronik, dan Anda nggak heran lagi melihat logo Aku Laku ada di sana, Kredivo ada di sana, Shopee ada di sana. Memang benar bahwa Aku Laku telah melebar sayapnya lebih ke fintechnya, tapi mereka tetap ada di multiguna. Dan untuk P2P-nya sendiri, mereka ada dengan nama Asetku. Ya. Mengingat di sini banyaknya teman-teman yang telat bayar dan gagal bayar, yang tidak mampu, baru jatuh tempo, khususnya di Aku Laku, baik itu yang pay letternya maupun diberikan pinjaman secara langsung, ini selalu menjadi bahan ketakutan bagi diri Anda semuanya. Sebenarnya risiko apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita telat bayar di Aku Laku? Tapi minimal teman-teman semuanya harus menyimak video ini sampai habis, karena saya sering geramnya itu gini, dia menontonnya setengah, mengertinya cuma seperempat, giliran di kolom komentar itu double. Padahal saya sudah bahas, dia malah bertanya lagi. Saya sudah jelaskan, dia malah tidak paham juga gitu loh. Makanya coba teman-teman semuanya ditonton ini sampai habis biar benar-benar paham buat teman-teman semuanya dan bisa Anda pergunakan. Ya, oke. Untuk risiko gagal bayar di Aku Laku, jika Anda tidak mampu membayar, yang paling pertama mungkin ya seperti biasa, Anda akan mendapatkan teroran dari debt collector Aku Laku. Ini mungkin sudah nggak heran lagi. Kenapa dibilangin teroran? Mungkin kalau sebatas mendapatkan telepon, WhatsApp, SMS, dan email, mungkin Anda sudah nggak asing lagi ya dengan hal itu. Itu adalah salah satu risiko kalau kita telat bayar di Aku Laku. Ya, yang hari ini siapa yang sudah mendapatkan teroran via telepon? Mungkin didesak dengan pembayaran atau telepon tanpa henti meskipun suasananya sedang libur, tapi yang namanya debt collector tetap aja melakukan penagihan. Yang khusus hari ini siapa? Yang terjebak di Aku Laku tapi mendapatkan teroran dari debt collector Aku Laku, baik itu via telepon, email maupun WhatsApp, isi di kolom komentar. Ya, kapan itu kejadiannya? Habis itu untuk risiko yang kedua, mungkin skor pinjaman di Aku Laku akan menurun. Ya, yang biasanya Anda akan diberikan limit 5 juta, ya kemungkinan akan turun, dan bahkan Anda tidak akan diberikan lagi pinjaman oleh Aku Lakunya. Tapi yang poin kedua sih juga nggak begitu bermasalah ya. Ya, karena juga kita kalau pengen jauh dari riba, ya kita nggak pedulikan mau kita diberikan skor kita menurun atau apa juga terserah. Mau limit kita turun, mau nggak ada sama sekali, yang namanya galbay kita udah nggak mampu. Kalau bisa semua orang juga berharap setelah galbay nggak pinjam lagi, begitu nggak? Ya. Dan poin nomor 2 adalah skor pinjaman di Aku Laku menurun. Itu untuk yang nomor 2.
Untuk poin yang nomor 3, resiko dari gagal bayar atau tidak mampu bayar di pinjol legal khusus Aku Laku, nama Anda akan masuk blacklist. Ya, ini yang selalu teman-teman sebut oleh daftar hitam, BI checking. Kemungkinan karena Aku Laku sudah banyak menjalin kerjasama dengan bank-bank konvensional dan banyak juga investor dari bank-bank lokal, bahkan ada juga investor yang nggak tanggung-tanggung ya, sampai lebih dari 30% dari bank lokal, kita nggak usah sebutin. Kemungkinan besar nama Anda akan masuk ke dalam blacklist. Untuk penerapan blacklist sendiri, OJK telah menyampaikan bahwasannya BI checking yang diterapkan kepada debitur yang tidak mampu, tidak sanggup lagi melanjutkan pembayaran sesuai perjanjian mereka di pinjaman online, itu dengan durasi 24 bulan sampai 60 bulan. Ya, jadi berapa lama nama kita akan di blacklist oleh pinjol? Selama 2 tahun sampai 5 tahun. Ya, tapi kebanyakan pinjol juga tidak langsung memasukkan nama Anda ke dalam daftar hitam. Mereka selalu memberikan bahwa Anda telah diberikan modal kerja dan sehingga pinjaman Anda selalu aktif. Makanya ada beberapa kasus juga dia mencoba mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat mungkin di bank konvensional kayak BRI, BNI dan bank daerah lainnya, tapi BI checking mereka tercatat dia telah mendapatkan modal kerja. Ya, mungkin BI checkingnya muncul di salah satu bank bank digital atau apa, tapi dengan pinjaman yang mereka pinjam itu adalah pinjaman produktif, pinjaman untuk modal kerja. Itu sudah permainan mereka kok. Ya, jadi bukan karena Anda di blacklist, tidak, tapi karena kalau untuk kredit usaha rakyat itu kan program dari pemerintah, jadi satu orang cuma dapat 1 kali, jadi harus diselesaikan dulu. Dan pinjol menjebak Anda dari hal itu. Kenapa pinjol menjadikan Anda sebagai pinjaman produktif bukan konsumtif? Karena dia ingin semua yang sudah terjebak atau sudah terlanjur masuk ke pinjol tidak bisa keluar dari pinjol. Jadi mau tak mau kalau Anda membutuhkan lagi dana, Anda nggak bisa lagi ke bank konvensional, Anda cuma bisanya ke pinjaman online saja. Itu kelicikan mereka. Jadi nasabah dari bank konvensional kalau sudah masuk ke pinjol ya sudah, itu milik nasabah pinjol selamanya, tidak akan lari lagi ke konvensional. Ya, biasanya seperti itu. Untuk poin yang nomor 5, resiko aset atau barang akan disita, tapi hal ini sebenarnya juga tidak boleh dilakukan ya, karena penyitaan barang dan aset itu hanya boleh dilakukan kalau sudah ada keputusan pengadilan tetap. Tapi saya pernah mendapatkan beberapa video dari teman-teman yang mana debt collector Aku Laku itu ada yang ngambil barang ya, kayak kulkas, TV. Coba saya tanya dulu sama teman-teman semuanya, siapa yang pernah didatangi DC Aku Laku habis itu dipaksa mengambil barang-barang yang ada di rumah, habis itu dijual? Isi di kolom komentar kapan dan di daerah mana kejadiannya ya, biar semuanya juga tahu gitu loh. Tapi ini sudah juga termasuk dalam salah satu risikonya, padahal ini adalah suatu keputusan, harus mempunyai ketetapan hukum yang tetap, harus berdasarkan keputusan pengadilan. Tapi pada dasarnya atas nama KTA tidak ada penyitaan barang ataupun aset ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kalau hal itu dilakukan oleh debt collector, ambil buktinya, habis itu bawa ke kantor Kapolsek terdekat. Itu real pencurian dan perampasan ya, itu bukan real hutang-hutang. Jadi jangan Anda relakan aja TV, kulkas diambil debt collector, Anda diam aja, jangan. Anda videokan, habis itu laporkan ke Kapolsek terdekat biar ditindaklanjuti ya. Habis itu nomor 6, nah ini resiko yang paling berat dan sangat berat sekali, yaitu stres ya. Kebanyakan mau dari resiko nomor 1 sampai nomor 5, resiko nomor 6 itu selalu terjadi pada diri teman-teman semuanya. Stres, ketakutan, kecemasan, malas, takut keluar rumah, takut bekerja, panik, semuanya Anda pikirkan dan bercampur aduk dibungkus dalam sebuah stres ya. Kalau saya biasa menyebut ketakutan Anda terlalu berlebihan ya. Risiko yang paling berat dan paling berat adalah poin nomor 6 ini. Stres adalah identik yang ada dalam diri Anda sendiri. Makanya saya sampaikan, yang paling terberat ketika galbay, telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol adalah diri Anda sendiri, yaitu ketakutan dan kecemasan Anda, sehingga menyebabkan kesetresan dan kepanikan yang terus-menerus ada dalam diri Anda ya. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau saat ini sedang panik, saat ini sedang ketakutan, saat ini sedang stres,
Saya harap matikan segera tontonan video ini dan jangan Anda lihat-lihat lagi video ini, tapi Anda coba refreshing dulu. Jangan paksa diri Anda mencarikan solusi di tengah kesetresan yang ada. Karena yang Anda butuhkan bukan solusi tapi refreshing. Anda butuh ketenangan untuk pikiran Anda. Baru Anda bisa menyelamatkan diri Anda dari tekanan-tekanan atas ancaman yang terjadi dari debt collector. Kalau poin nomor 6 ini tidak segera bisa Anda atasi, ini akan berdampak buruk. Justru ini lebih berisiko lagi di luar dari konteks pinjolnya. Ada yang nekat kabur dari rumah, terjadinya perceraian, nekat meninggalkan suami atau nekat meninggalkan istri. Ada juga yang nekat tidak mau tinggal lagi di dunia ini dan pengen ke alam lain gitu loh. Pokoknya berbagai macam versi lainnya. Makanya kalau teman-teman sedang stres, sedang panik, atau baru pertama kali galbay, atau baru pertama kali tidak mampu bayar pinjol, jangan paksa diri Anda cari solusi, tapi coba refreshing dulu. Cari tempat-tempat di mana Anda bisa menenangkan pikiran. Sibukkan diri Anda dengan pekerjaan apapun yang bisa Anda lakukan, ya, dan berkumpullah dengan teman-teman Anda supaya kepanikan dan kesetresan Anda tidak terus-terusan ada di dalam pemikiran Anda. Begitu ketenangan sudah Anda dapatkan, balik lagi ke YouTube ini, silahkan Anda tonton. Solusi paling terburuk pun kalau Anda kondisinya dalam keadaan tenang, Anda pasti bisa membawakannya, ya. Tapi solusi terbaik apapun, mau disampaikan dengan versi penilaian 100% pun solusinya, kalau Anda panik, Anda ketakutan, percuma, itu buang-buang kuota Anda aja. Ya, makanya poin nomor 6 ini adalah yang paling beresiko tinggi, yang paling berbahaya banget. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Yang ketujuh, dibawa ke jalur hukum. Ya, biasanya untuk dibawa ke jalur hukum sendiri, kayak video kemarin saya juga sudah menjelaskan, butuh pertimbangan dan banyak pertimbangan matang dari pelaku usaha jasa keuangan untuk memproses para debitur yang sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Kenapa? Karena mereka pertama akan rugi uang, kedua rugi waktu. Ya, banyak yang mereka rugikan lagi. Dan proses untuk jalur hukum ini bukan proses yang gampang. Proses yang membutuhkan waktu yang lama dan pembuktian yang banyak. Ya, belum lagi ini juga dituntun oleh hukum perdata dan harus dibiayai oleh penggugat ataupun tergugat. Sementara tergugat saat ini sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Jadi untuk proses jalur hukum rasa saya masih abu-abu sampai detik ini, sehingga masih banyak para pelaku usaha jasa keuangan menggunakan yang namanya jasa penagih hutang atau debt collector. Ya, jadi untuk jalur hukum sendiri nggak usah terlalu dipikirkan lah. Ya, rasa saya poin nomor 6 dan nomor 7 ini sebenarnya bikin panik Anda ya, bikin tambah gimana gitu. Tapi rasa saya poin nomor 7 nggak usah begitu Anda pikirkan. Ya, tentang proses jalur hukum semuanya masih abu-abu walaupun aturan itu sudah ada. Ya, jadi itulah 7 risiko kalau Anda galbay atau telat bayar di Aku-Laku. Saya rasa juga bukan di Aku-Laku ya. Hampir di semua pinjol legal pasti juga menekan atau melakukan hal yang sama, dan ketakutan Anda juga pastinya pasti akan sama. Ya, semuanya tergantung dari diri Anda mengendalikan. Yang jelas hari ini bukan Anda tidak mau bayar, tapi Anda memang tidak mampu bayar karena fakta dari keadaan Anda yang menyampaikan bahwa memang kondisi Anda sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, memang adalah galbay atau stop bayar pinjol adalah solusi yang paling tepat daripada gali lubang tutup lubang, apalagi menjual aset-aset yang ada untuk melunasi hutang. Itu jangan pernah dilakukan karena tidak ada jaminan begitu aset terjual dan Anda lakukan pembayaran, tidak ada jaminan pelunasan dan keamanan data Anda sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini sedang telat bayar dan gagal bayar. Kesimpulannya, jangan pernah takut, hadapi aja, badai pasti berlalu, dan mari sama-sama kita optimis untuk memperbaiki hidup kita di masa depan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.